Madrasah Ramadan dengan puasanya dan seabrek ibadah yang ada di dalamnya, itu posisinya adalah untuk menakar, mengasah diri kita, termasuk pimpinan-pimpinan kita, agar karakter-karakter buas ini bisa lenyap dan menjadi karakter yang lembut. Kenapa? Karena monitoring tidak dari luar, tapi hanya dari hati masing-masing, sehingga tidak melakukan kesalahan apapun karena kontrol ada di hatinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya man lil kitabi qad anzala alal mustafa man bil hidayati qad ursila alaihi salatullahi thumma salamuhu kadal al wal ashabu man ahrazu wal ula amma ba'd. Ashabal ma'ali, para alim, para ulama lan romo-romo kiai, semua yang hadir baik di dunia nyata maupun di dunia maya, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang indah ini Allah pertemukan kita dalam sebuah jalsah Qur'aniyah, darusan Al-Quran. Walaupun saat ini tentu semua masih sadar sesadar-sadarnya kita masih dalam suasana pandemi. Tentu dengan barokah darusan Al-Quran ini, semua yang telah terjadi, wabah yang masih melanda sampai hari ini, semoga cepat sirna dan semua kembali pulih seperti semula. Amin Allahumma amin. Kaulo yakin masing-masing punya cara dalam 1 tahun ini dalam menghadapi pandemi. Apalagi akhir-akhir ini para tim medis sudah mendatangkan vaksin, sudah memulai vaksinasi, mempercepat dan meningkatkan sisi-sisi pengobatan. Namun tentu tidak semua punya cara yang sama dalam menanggapi, dalam mencari solusi adanya wabah corona. Memang ada yang memperbanyak vaksinasi dan juga pengobatan, tapi kalau teng daerah kula niku punya cara lain. Bukan dengan vaksinasi atau pengobatan karena memang belum terdaftar, tapi malah mengadakan sebuah solusi praktis berbentuk memperbanyak pernikahan. Nak ngene sampean pripun, Pak? Ma'alaqatu pernikahan dengan corona. Ternyata katanya karena corona itu memperbanyak kematian, sedangkan pernikahan memperbanyak kelahiran. Yang jelas semua punya cara ketika hidup di masa pandemi. Hari ini pun terasa berbeda. Walaupun tidak seperti tahun kemarin yang tanpa pendengar setia. Kemarin benar-benar acara pengawasan ngeten iki benar-benar tanpa hadirin. Semua hadir lewat dunia maya. Tapi hari ini sudah ada kemajuan dengan protokol kesehatan yang sangat sempurna. Kehati-hatian tetap kita jaga. Yang jelas kita harus punya keyakinan bahwa kita melakukan ini adalah sebagai ikhtiar kita, bukan karena takut corona, tapi ikhtiar sebagai hamba untuk melaksanakan sebuah kewajiban karena kita hidup dalam dunia yang memang harus ada sabab dan musababnya. Kalau kita mungkin takut mati bukan hanya karena corona.
Ya memang hari-hari ini kita terlihat itu orang kelihatan takut banget untuk mati karena ada corona di sana sini. Tapi sebagai santri, sebagai mukmin sejati, bahwa mati tidak harus karena wabah ini. Ngopi aja bisa mati. Napa niku? Iku dicampuri sianida. Mungkin nggak dicampuri sianida, kopi alami. Ngombe kopi neng warteg. Ya ora ana niat mati, lah bar ngombe kopi neng warteg ternyata diseruduk truk. Lah wartegnya di pinggir jalan kok. Jadi mati tidak harus karena satu sebab yang dinamakan corona, tapi juga bisa karena yang lain. Sehingga mempertahankan hidup tidak harus dengan cara yang sama. Karena kalau mati itu pasti, kenapa kita harus takut? Tapi juga jangan terlalu berani. Lari pun jangan, karena kalau memang sudah saatnya, mati pun akan menjemput kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jika engkau takut mati, terus engkau lari mencoba menghindari, tapi kalau memang sudah saatnya, fa innahu mulaqikum, akan menjemputmu juga. Tapi yang namanya manusia, mulai zaman dahulu sampai saat ini tetap ada orang yang ingin lari dari mati. Bahkan terdokumentasikan dalam salah satu karya para ulama, ada itu tercatat salah satu menterinya Nabi Sulaiman. Saat itu lagi rapat dengan Nabi, tiba-tiba ada tamu. Tamu ini dipersilahkan oleh Nabi Sulaiman dan tidak disuguhi minuman, pun tidak diajak jagongan. Tamu itu hanya berada di pojokan. Nabi Sulaiman masih meneruskan rapat dengan salah satu menterinya. Tapi menteri ini kemudian agak ketakutan. Kenapa? Tamu yang datang itu tidak ngomong, tidak bicara, pun Nabi Sulaiman tidak memberikan suguhan. Dan selama rapat berjalan, orang itu hanya melihat menteri tanpa melihat Nabi Sulaiman. Dalam beberapa saat tamu yang di pojok itu pun undur diri, pun dipersilahkan oleh sang Nabi. Sang menteri pun bertanya-tanya dan memberanikan diri bertanya kepada Nabi Sulaiman. Jeng Nabi, piye? Boleh tanya Nabi? Boleh. Ini di luar rapat kita nggih? Nggih, mboten napa-napa, ndak apa-apa. Kalau boleh tahu tadi tamu yang datang sebentar terus keluar lagi itu siapa? Jawab Nabi Sulaiman, oh itu Malakul Maut, Azrail. Kaget sang menteri. Nabi, dari tadi saya lihat dia itu hanya melihatku saja, tidak melihatmu. Lah emang kenapa? Saya kok punya firasat yang namanya Malakul Maut itu kan tugasnya satu, yaitu mencabut nyawa. Lah kok yang dilihat saya? Nah terus gimana? Boleh enggak saya mulai detik ini, karena dalam hati sang menteri itu punya firasat, dialah yang dicari oleh Israel. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, Jeng Nabi, saya hari ini mulai detik ini resign. Oh, resign, bahasa apa itu? Mengundurkan diri Jeng Nabi. Loh, kan masih ada tugas. Iya, tapi mohon dengan sangat, karena saya merasa saya ini yang dicari oleh Israel tadi. Ya udah kalau emang itu kemampuanmu, terus apa yang bisa saya bantu? Ya minta pesangon Kanjeng Nabi. Oh, sama di sini ya, kalau selesai kerja ada pesangon. Loh, pesangon apa? Saya enggak minta pesangon uang Kanjeng Nabi. Terus apa? Saya hanya minta diijazahi.
Loh, ijazah apa? Oh, ana sampean pekerja pesangone njaluk ijazah. Mungkin iki santri gini saya. Ijazah mawon jeng Nabi. Ijazah apa? Jenengan kan punya ajian angin terbang. Oh. Nabi Sulaiman kan terkenal nggih, punya ajian angin. Uduwuha syahru wa rawahuha syahr. Jadi punya angin yang bisa membawa sampai perjalanan bulanan dengan satu tiupan. Abet lo iki ora sembarangan. Nggih, saya hanya mohon pesangon ini aja. Tapi agak berat ini mantranya. Ya, rahasia lo ya, jangan bilang-bilang. Iya, wes diumbe sik. Nggih, nggih. Wah, bismillah. Wes siap nampa? Ketoke kurang nah. Ah, nggih. Wah, bismillah. Nggih. Alhamdulillah. Siap nampa? Nggih. Aja kondo-kondo wong ya, nggih. Akhirnya diwarai kalau Nabi Sulaiman. Sampean pengen ngerti sing diwarana Nabi Sulaiman, Pak? Oh, aja ngerti malah sampean rak sida darusan malah terbang-terbangan mana iki. Oh, akhirnya tenan saat itu juga mantra dirapal, langsung dia terbang bersama angin sampai ke negeri India sekali tiupan. Beberapa saat kemudian tamu yang di pojokan yang sudah pamit datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh kok masuk lagi Israel? Iya, mau laporan. Loh laporan apa? Terima kasih. Terima kasih apa? Gini loh yang Nabi. Tadi itu saya mendapatkan tugas untuk mencabut nama dan orang yang punya nama itu oleh catatan yang saya terima itu harus saya cabut nyawanya di India. Tetapi saya bingung sekali karena saat saya teropong, bareng saya survei langsung, dia tidak di India tapi jagong karo jenengan. Makanya saya sowan tak delok ae wong iki kapan metune. Lah karena memang sudah jamnya itu dia meninggal di India, wong perintahnya memang saya harus nyabut di India, maka saat itu saya keluar menuju India. Lah kok beberapa menit kemudian tiba-tiba ada angin kencang membawa menterinya jenengan ke India ke depan saya, di sanalah langsung saya cabut nyawanya. Oh, berarti dia inginnya lari dari mati tapi justru mendatangi mati. Loh Mas, Mas mboten napa-napa nggih, Syekh Nem. Wah, apa meneh kacamatanan. Wah. Iki kacamatanan ora sebab gaya, blereng iki. Jadi terkadang kita mau lari dari mati tetapi justru kita mendatangi mati. Sampean ku ngarang cerita kon ndi ta Mas? Niki konco-konco santri iso dibuka, iki tak bocori. Wah, iku ning kitab namanya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Napa? Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Karangane sinten Mas? Niku karanganipun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lho niku pengarang Jalalain nggih. Cuman karangane mboten Jalalain mawon. Di antara karya Imam Jalaluddin As-Suyuti napa wau Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Niku cerita tentang malaikat dan aktivitasnya. Ada cerita lain. Tapi ini cerita tentang wong sing pengen mengakhirkan mati. Saking takut mati ingin mengakhirkan dengan sedaya upaya yang dia punya. Padahal kita sebagai mukmin sejati itu punya keyakinan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampean mau mengakhirkan, mau memperlambat itu mati tidak bisa, mempercepat apalagi.
Loh, ketok iso Mas nak mempercepat napa niku? Bunuh diri. Urung mesti. Senajan bunuh diri nak durung jatahe mati ndak akan mati. Lah nak ana wong bunuh diri kok mati berarti memang catatannya saat itu dia mati. Mosok Mas ana wong bunuh diri enggak situ mati. Ana bunuh diri gagal. Jadi ana wong nyalon gak dadi, pusing. Saking pusingnya dia langsung cari hari baik, tanggal yang bagus, misalkan tanggal 21 bulan 2 tahun 2021. Naik ke pohon, langsung pakai tali diikat di pohon, terus dia mengikat lehernya pun dengan kencang, dia pun setelah siap nawaitu ngendat. Mencolot lho Pak, iki wet tenan lho Pak, ora wet ceplukan, enggak. Iki wet tenan. Mencolot wus. Gludak. Gak sido mati. Soalnya napa? Kedawan tali. Jadi ora ono wong pengen mati nak durung dikersakno mati, ora bakal mati. Sampean suwantai ngene iki yo, misal apa ta corona, ono sing santai ora mati-mati, ono yang saking takutnya malah mati. Ya ada. Jadi la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Lah iki ana cerita ana wong ingin ngundur, ora mempercepat. Katakan namanya si fulan, tiba-tiba suatu ketika ada tamu. Tamu ditanya, "Sinten jenengan?" "Kula Israil." Loh, mau narik urunan? Enggak, Israil naik urunan. Israil pasti dinas. Dinasnya apa? Nyawa. Fulan ini orang rodem brengkel. Cara wong saiki ku apa ya? Angel, sing model ngene iku lho. Debat. Sik. Buktine apa nak iki wayahku dicabut nyawanya? Brengkel. Oleh Israel dibukakan catatan. Loh iki lo namamu fulan ada di paling atas. Oh, berarti engkaulah saatnya. Tunggu bentar ya. Dia masuk ke dalam, kalih mikir, waduh, piye iki? Memang ada namaku di paling atas. Wah, akhirnya dia terus buat kopi. Diwadahi gedingan iki persis. Terus diweki obat tidur. Digawa disuguhke. Israel kaget. Lagi iki aku apa njabut nyawa disuguhi kopi. Monggo wae dino njuk riyen. Nggih. Israil yo rada error, malah ngombe. Oh, subhanallah, enak tenan. Wong wis diweki obat tidur, yang terjadi napa? Tertidurlah Israil. Saat Israil tidur, Fulan mengambil buku catatan, dibuka catatannya, namanya yang paling atas dibusek. Ketika dibusek, kan nggak mungkin namanya tidak ada, ditaruh di paling bawah. Jadi buku catatan mati yang paling atas dipindah ke yang paling bawah. Tenang, siap. Nah, tutup buku, taruh di tempatnya. Israel mulai sadar. Seger. Oh, aku masih di rumahmu ini Fulan. Oh iya. Wah, enak benar kopimu. Kau memang orang terbaik di dunia. Nggak pernah saya mencabut nawanya disuguhi kopi. Mungkin karena kebaikanmu ya Fulan, ketika saya tertidur, saya diberi ilham oleh Allah hari ini, khusus hari ini disuruh tidak mencabut nama yang paling atas, tapi disuruh nyabut yang paling bawah. Ketika dibuka ternyata apa?
fulan. Oh, kamu lagi. Wah. Ini la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Enggak bisa kita mempercepat pun tidak bisa memperlambat. Nah, loh Mas, kalau mau yang pertama yang ada Nabi Sulaimannya itu di kitab. Kalau ini di kitab. Oh, kalau ini enggak di kitab. Ini di mana? Ini di grup WhatsApp. Loh kan enggak mungkin toh malaikat minum kopi. Nah, jadi yang pertama di kitab, yang kedua di grup WhatsApp. Nah, okay. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wawasan salawat sedaya menika kita semua benar-benar tercatat sebagai umatnya di dunia dan nanti yaumal qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Yang ketiga ini inti. Oh, ini tenanan lagi. Oh, ora ana kopine ora apa-apa. Inti kaula pengen sedikit menyampaikan dawuh. Dawuh punika mungkin secara riwayat masih diperdebatkan. Tetapi dari sisi makna cukup menarik untuk diperbincangkan. Dawuh napa niku? Serius niki. Sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal usudi wa wuzara'uhum kadhi'abi wa qudatuhum kal kilabi wasairun nasi kal aghnami. Jadi dawuh ini memprediksikan adanya sebuah masa, akan ada sebuah zaman di mana masa itu akan ada sebuah sistem pemerintahan yang pejabat-pejabat yang ada di dalamnya itu justru tidak untuk kepentingan rakyatnya, tapi sakar PDW untuk memperkaya dirinya dan menghancurkan bangsanya. Jadi saat itu karakter-karakter dan mental-mental pejabatnya salah satunya seperti salatinuhum kal usudi. Rajanya itu punya mental kal usudi. Ono sing maca kal asadi. Nak sampean maca kal asadi berarti mufrad, nak sampean maca kal usudi berarti jamak. Nah, memang bahasa Arab untuk menjamakkan kata itu enggak mesti ada contohnya. Bahkan satu kata bisa berbagai macam jamak yang bisa dia punya. Jadi ada kata itu punya jamak satu, misalkan qalamun, apa jamake? Aqlamun. Ana sing duwe jamak loro, misalkan baitun, kadang dijamakno buyut, kadang dijawabno abiyat. Cuman nak buyut rata-rata kanggo omah, nak abiyat kanggo syair. Ana sing dijamakno rak siji, duwe model akeh telu. Contone santri. Napa bahasa Arabe santri? Talibun. Nah, talibun niku iso jamak model pertama napa? Talibuna. Isa uga model kedua tullab. Isa uga model ketiga tolabah. Nah, semacam kafirun, kafiruna, kuffarun, kafarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Tapi ada yang punya jamak lebih dari 3. Contohnya iki mu asad. Asad yang berarti singa itu punya jamak banyak. Ada yang mencontohkan sampai 5 model jamak untuk asad. Ada model pertama, jamaknya kata asad niku napa? Usud didawakno dhammah sine. Model kedua, usud sine disukun. Model ketiga usud. Yang ini kal usudi. Di domah cekak kabeh. Ana sing model
asad. Ora asad rano banyune lo ya. Asad. Model kelima usdan ditambahi alif nun. Modelnya macam-macam. Lho kok ngono sih Mas? Iku karepe sapa? Ya karepe wong Arab. Arab ngarep ngono ya kita mengikuti. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau mau menjamakkan gampang. Dinapake Pak? Tinggal diulang. Bapak kok akeh? Bapak-bapak. Era. Ibu kok banyak? Ibu-ibu. Rumah kok banyak? Rumah-rumah. Masjid kok banyak? Masjid-masjid. Enggak perlu kaidah yang rumit. Makanya kawan-kawan kami yang orang Arab itu ketika belajar Indonesia atau yang pernah bisa bahasa Arab walaupun bukan orang Arab terus belajar Indonesia itu mudah. Makanya dulu Wali Songo termasuk orang-orang Arab yang milenial. Misalkan Syekh Jabir rahimahullah itu juga bisa bahasa Indonesia dengan fasih bitolaqah. Itu karena memang bahasa kita tuh termasuk the simple language. Wah, bahasa yang cukup simple. Kalau bahasa lain ada yang agak simple tapi lebih ada aturannya, tidak diulang-ulang. Misalkan bahasa Turki. Kalau Turki itu tambahannya lar-ler. Menyesuaikan niki harmoninya. Jadi misalkan sekolah bahasa Turkinya okul, okular. Pen, kalem berarti kalem ler. Lho Mas sampean kok iso bahasa Turki? Iya, aku tahu neng Turki. Turki ndi ta Mas? Turunan kidul. Ora. Turki tenan. Karena Turki itu punya bahasa yang cukup unik. Jadi dia itu punya bahasa yang kalau menyusun kata tidak sesuai apa yang kita cerna dan biasa kita lihat bersama. Kalau umumnya bahasa kan napa SPOK nggih? Napa niku? Subjek, predikat, objek, keterangan. Iku nak di bahasa Turki no diwalik KOPS. Masuk Mas, contoh. Saya sedang pergi ke sekolah. Iku nak di bahasa Turki no. Pripun? Diwalik pripun? Sekolah ke, pergi sedang saya. Oh, munting ngono ya, munting. Alhamdulillah kula lulus rak sampai munting. Wiji urip sampai saiki. Saya sedang pergi ke sekolah kok bahasa Turki terus okula gidiyorum. Okul itu sekolah, a itu ke, gid itu pergi, ior itu zamannya, fi'il mudhari', itu aku saya. Oh. Kalau saya cinta kamu gimana Mas? Oh, seni seviorum. Jadi intinya begini, bahasa kita tuh sangat nyaman, simple. Bukan hanya masalah jamak. Kita itu ndak ada fi'il madhi mudhari' amar, ndak ada. Coba. Kemarin mandi. Sekarang mandi. Nyuruh orang mandi, mandi. Minum, sekarang minum. Kemarin juga minum. Menyuruh orang minum, minum. Sama, tapi kalau Arab kan beda ya. Syariba, yashrobu, ishrab, berubah-ubah. Itu indahnya bahasa Arab. Makanya jenengan kalau tiba-tiba punya calon yang belum punya calon, kalau punya calon orang luar, apalagi orang Arab, jangan khawatir, dia akan cepat bisa bahasa kita. Itu bahasa yang cukup simpel adanya. Kembali ke laptop. Napa niku wau? Salatinuhum kal usudi bisa, kal asadi bisa. Sak seneng ngomong ora ana harokate. Zaman itu para pemimpinnya itu punya mental seperti singa. Ngertos singa nggih? Nate kenalan. Singa itu mungkin punya sisi baik dari sisi nopo? Keberanian. Tapi yang dimaksud di sini bukan sisi keberaniannya, tapi sisi kebuasannya. Singa itu di mana? Di hutan.
Pernah sampean krungu hutan ngadakan pemilihan umum? Tidak pernah. Tapi piye-piye lah nak ono hutan, raja hutannya pasti singa. Berarti dia menjadi pemimpin bukan karena kemampuannya, tapi karena paksaan dan kekuatannya. Buas sudah mendapatkan kekuasaan tanpa jalur yang benar, kalau sama rakyatnya tidak mensejahterakan, tapi malah memakannya. Singa kalau ketemu rakyatnya kira-kira diapakan? Dimakan. Opo kancil rakyat ketemu singa dimakan. Opo kambing ning alas dadi rakyatnya diapakan? Dimakan. Jadi saat itu zaman yang diprediksikan itu pemimpin-pemimpin yang buas, yang hanya memangsa semua rakyatnya tidak disejahterakan, tapi dimanfaatkan dengan sepuas-puasnya untuk hawa nafsunya sang pemimpin. Tidak hanya itu, wa wuzara'uhum kadzi'abi. Menteri-menterinya itu punya mental dan karakter dhi'ab. Dhi'ab niku serigala. Wow. Serigala niku pripun? Serigala niku licik. Kalau mau makan sesuatu akan merubah dirinya sesuai yang mau dimakan. Kalau yang mau dimakan ayam, dia akan menggunakan bulu ayam. Kalau yang mau dimakan domba, dia juga akan menggunakan bulu domba. Makanya ada nyanyian, serigala berbulu domba. Dia licik, menggunakan segala cara untuk mengelabui massa, mendapatkan kekuasaannya. Ditambah lagi, wa qudatuhum kal kilabi. Penegak hukumnya punya karakter, punya napa? Mental seperti kilab. Kilab niku jamake kalb. Napa niku? Guk. Anjing. Anjing itu gimana sifatnya? Senang napa? Jilat. Berarti penegak hukumnya itu akan membuat sebuah putusan hukum dengan sebuah catatan wani piro. Siapa yang memberi itu yang akan dibenarkan. Siapa yang tidak memberi dia yang akan disalahkan. Kayak anjing. Anjing sapa sing ndek guguk bareng mau kai menang. Sampean apa yang ngene sapa guguk paringi menang. 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 Ini zaman itu loh ya. Ini bukan nyindir lah. Nanti dipelintir. Saya cuma cerita zaman itu. Sehingga ketika proses pemerintahan dengan jabatan-jabatan seperti ini, maka zaman itu bisa diprediksikan yang akan kaya hanya pejabatnya. Makanya akan memunculkan sebuah realita di zaman itu, baru naik jabat-jabat, baru beberapa bulan sudah mengadakan syukuran. Nak coro santri mengadakan syukuran apa niku? Nggawe omah anyar. Padahal baru 3 bulan sudah bisa membangun rumah gedongan, lantai 7, kolam renangnya juga 7, mobilnya juga 7, istrinya juga, tidak bisa. Istrinya tetap mungkin, tidak boleh banyak-banyak. Baru 3 bulan mengundang orang-orang dalam rangka tasyakuran rumah baru. Nak coro santri diarani walimatul wakiroh. Yono berjanjene, yono maca Qur'ane, terus mangan-mangane. Di tengah makan-makan ini pejabat yang B, katakan tadi yang syukuran pejabat apa sih? A. Pejabat B mendekati sambil makan. A. Piye. Alah, ngombe sik lah, wow, engko. Sing ndi iku lho teh. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak tem. Oh iya, jos. Ngene ah. Aku ku gumun, heran aku. Hermannya. Gimana? Kamu itu kan jabatannya sama seperti aku. Iya. Lah kok baru 3 bulan bisa membuat rumah segede ini. Fasilitas semewah ini. Rahasia. Plek dah. Biasane yo plek dah. Ya wis. Kamu mau tadi saya? Mau. Kita ke belakang dulu. Wah, akhirnya si B dibawa kemana? Ke belakang rumah. Sampai di belakang rumah, B nanya, ayo apa rahasianya? Bener loh, jangan diomongin siapa. Iya, itu rahasiaku, kata si A. Ternyata si A itu menuding jembatan. Si B kaget, ada apa dengan jembatan? Emang apa? Ya itu rahasiaku. Loh, kok jembatan? Iya, maksudmu? Ngene loh, iku jembatan tak jiko separo. Separo jembatan, separo omahku. Iku ndak lagi jembatan satu. Belum jembatan-jembatan. Dadi teng zaman niku, ngapunten nggih zaman niku nggih, iku banyak jembatan, hurung wayahe jebol wis jebol. Soale wis kalong separo dilebokno omahe pejabatnya. B langsung astagfirullahaladzim. Ngono kowe ah. 3 bulan kemudian gantian si B yang mengadakan tasyakuran. Padahal mau wis kondo astagfirullah ya. Padha karo iku sing do poso-poso ngene iki. Ya Allah, aku nak lihat puasa zaman sekarang tuh ya Allah zaman akhir, kata dia. Dia ana wong mangan ning dalan, ora poso. Aku ngenes karo ngombe teh. Lah padha ae aku yang ngombe ngono kok. Jadi mau astagfirullahaladzim. 3 bulan lagi mengadakan syukuran. Apik syukuran? Sama, walimatul wakirah. Yang datang lebih banyak. Yang diundang lebih keren. Rumahnya lebih megah. Fasilitasnya lebih mewah. Akhirnya apun termasuk yang diundang. Dia itu kaget. Wow. Nak sampean kan wow, lam alif hamzah ya. Dek iku wow wae rak munggah-munggah. Wow. Masuk beracara berjanjinan ya Qur'anan semua orang doa bersama ramah tamah. Sama. Sebagaimana dulu B mendekati A, sekarang A mendekati B. Ya, gimana? Kok bisa? Bisa gimana? Ini sehebat ini 2, 3, 4 kali lipat dari yang kupunya. Oh, rahasia. Ojo ngono plek. Wingi yo tak kandhani. Mosok ini enggak mau ngabari ngajari. Tenan. Tapi diminum dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lebih enak memang. Terus gimana? Kita ke belakang, seperti dirimu mengajakku ke belakang, kita ke belakang. Akhirnya B pun diajak ke belakang. A dan B belakang rumah. Terus si A, ayo B, cepetan. Kok nggak sabar sih? Ini loh. Rahasiamu apa? Cepet toh, iki tak catet iki, tak rekam di sana. Engko malah mau viral no. Saat ini kan bisa diviralkan. Di viral no malah payah. Terus priyo? Rungokno. Delok. Iku lho rahasiaku. Si B nyuding. Endi tah B? Kata si A. Iku jembatan.
Si A, endi tabe? Mana nggak ada jembatan? Ya iku. Nggak ada tuh? Hayo nggak ada. Hayo iku. Paham ke? Nak kowe mau lebokno separo, nak aku kabeh. Oh, astagfirullahaladzim. Iku zaman iku lho Pak nggih. Zaman iku. Ojo salah paham kok aku ditangkep. Untuk itu. Suaranya semakin gembrebek. Untuk itu. Kalau keadaannya seperti itu, manusianya seperti apa? Wasairun nasi kal aghnam. Manusia masyarakat saat itu posisinya seperti mbek. Ngorono ya mbek, giring rono mbek, rakwani menjadi mangsanya singa, menjadi mangsanya serigala, menjadi mangsanya anjing. Akhirnya porak-porandalah sebuah pemerintahan, negara akan hancur berantakan, yang enak hanya pimpinannya. Terus gimana? Makanya jenengan kalau pingin negara kita itu bisa makmur, maka jangan pilih yang seperti usut, dhi'ab, kilab. Itu harus dihindarkan. Masalahnya di kita itu seperti ini. Orang ndelok sopone, tapi ndelok opone. Nak sing takoki apa? Nak sing intelek, pendapatku sesuai pendapatan. Oh, keren. Nah, ini semua kenapa? Karena semua itu memang tidak mau dan tidak ingin terkontrol. Daya kontrol yang ada saat itu tidak bisa untuk menjejekkan, apa menjejekkan? Meluruskan tingkah laku mereka. Lah, Ramadan ini, Madrasah Ramadan dengan puasanya dan seabrek ibadah yang ada di dalamnya, itu posisinya adalah untuk menakar, mengasah diri kita, termasuk pimpinan-pimpinan kita, agar karakter-karakter buas ini bisa lenyap dan menjadi karakter yang lembut. Kenapa? Karena monitoring tidak dari luar, tapi hanya dari hati masing-masing, sehingga tidak melakukan kesalahan apapun karena kontrol ada di hatinya masing-masing. Bukan hanya pejabat, kalau kontrolnya hanya lihat kontrol luar, masyarakat pun akan sering melanggar. Contoh cah nom, iki akeh cah nom nggih. Oh, ngeng biasanya ngoten nggih. Ngeng tok perapatan abang, wus. Oh, abang lo wus. Bareng abang wus, pas ono Pak Polisi langsung dikejar. Sak banter-bantermu, nak Pak Polisi ngejar mesti ketututan. Wong Pak Polisi ditrel, wush. Wah. Sek. Mandek Mas. Pak Polisi, santai. Loh Mas kok gitu? Mas tahu kalau salah? Alah Pak Polisi. Mas tahu nggak kesalahannya? Iya tahu. Apa? Merah jalan, salah nggak? Iya merah jalan, salah Pak. Lah kenapa merah kok jalan? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Oh. Kenapa? Karena kontrolnya masih kontrol di luar. Ini berarti bukan hanya di depan, di atas kepemimpinan atau pejabat-pejabat yang ada di sana, masyarakat pun akan sirna, masyarakat pun akan brutal kalau kontrolnya masih model luar. Harapannya dengan puasa yang ngontrol itu dalam. Karena puasa itu ngajari kita ngontrolnya dari dalam. Karena puasa sapa sing ngerti sampean poso? Ora ono. Apa bedanya wong poso karo ora poso? Gak ono. Mas, yang tidak puasa itu kurus. Kurus pirang-pirang, gak poso ya pirang-pirang. Lambene iku kering. Yang kering gak puasa juga banyak.
Makanya Gusti Allah bilang as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu punya aku dan aku yang akan memberi pahala yang berlipat ganda tanpa orang tahu berapa besarnya itu. Nah, harapan kita semoga Ramadan ini, puasa ini, ibadah-ibadah di bulan suci ini bisa menjadikan kita semua termasuk bangsa Indonesia, termasuk pejabat-pejabatnya untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi pejabat yang baik, menjadi rakyat yang baik sehingga bangsa kita semakin baik menuju sebuah cita-cita bersama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.